Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak teacher semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak teacher selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Nah, bertemu lagi dengan teacher Ranti dalam video pembelajaran yang dapat membantu anak-anak teacher selama belajar di rumah. Teacher mengucapkan selamat belajar dan selamat menyaksikan. Oke anak-anak teacher semuanya, pada hari ini Senin 27 Juli 2020 kita akan belajar tema 1 mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup, dan fokus pembelajaran kita pada hari ini adalah bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertama, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan 4 ciri-ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak, tumbuh, bernafas, dan peka terhadap rangsangan. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa ciri-ciri makhluk hidup ada 6. Yaitu, pertama, makhluk hidup butuh makan. Kedua, makhluk hidup bergerak. Ketiga, makhluk hidup berkembang biak. Keempat, makhluk hidup dapat tumbuh. Yang kelima, makhluk hidup bisa bernafas. Dan yang keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Untuk materi sebelumnya, kita sudah membahas 2 ciri-ciri makhluk hidup, yaitu makhluk hidup butuh makan dan makhluk hidup bergerak. Oke, sekarang kita akan fokus ke 4 ciri-ciri makhluk hidup berikutnya, yaitu makhluk hidup berkembang biak, makhluk hidup dapat tumbuh, makhluk hidup bisa bernafas, dan makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Baiklah anak-anak teacher, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mengenai ciri-ciri makhluk hidup dapat berkembang biak. Anak-anak teacher sudah tahu belum apa itu berkembang biak? Makhluk hidup dapat berkembang biak artinya dapat menghasilkan keturunan. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunannya. Ada 3 cara makhluk hidup berkembang biak. Yang pertama, ovipar, artinya berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya adalah ayam. Yang kedua, vivipar, berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Contohnya adalah gajah. Dan yang ketiga, ovovivipar, berkembang biak dengan cara beranak dan juga bertelur. Contohnya kuda laut. Nah, sekarang kita akan melihat perkembangbiakan yang pertama yang terjadi pada manusia. Manusia itu berkembang biak dengan cara melahirkan, di mana manusia dilahirkan oleh seorang ibu. Yang kedua, perkembangbiakan pada hewan. Ada 3 cara perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama, bertelur atau ovipar. Contoh hewan bertelur adalah angsa, ayam, dan ikan. Yang kedua, beranak atau melahirkan atau vivipar. Contoh hewannya antara lain kucing, gajah, dan gorila. Dan yang ketiga, beranak dan juga bertelur. Nama lainnya disebut juga dengan ovovivipar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan beranak dan bertelur adalah ular kadut, iguana, dan kuda laut. Oke anak teacher, sekarang kita masuk pada perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan dapat berkembang biak secara alami dan buatan. Contoh perkembangbiakan alami terbagi lagi, yaitu dengan tunas. Contohnya pohon pisang dan bambu. Dan satunya lagi dengan biji, seperti pohon mangga dan pohon jambu. Untuk perkembangbiakan secara buatan terbagi lagi,
yaitu dengan cara mencangkok, seperti tumbuhan rambutan dan jeruk. Yang kedua, dengan cara menstek, seperti tumbuhan ketela pohon dan bunga. Oke anak teacher, selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya, yaitu makhluk hidup dapat tumbuh. Tumbuh artinya makhluk hidup mengalami perubahan dari kecil menjadi besar. Pertumbuhan terjadi pada setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Bisa kita lihat pada gambar. Yang pertama, manusia. Manusia bertambah tinggi dan berat badannya, mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Yang kedua, bisa kita lihat pada contoh hewan, yaitu ayam. Mereka akan tumbuh semakin besar dan akan menyerupai induknya. Dan yang ketiga, pada tumbuhan. Tumbuhan akan tumbuh mulai dari kecambah atau biji, lalu memiliki akar dan daun, dan semakin bertambah besar. Selanjutnya, kita akan masuk pada ciri-ciri makhluk hidup, yaitu makhluk hidup bernapas. Anak-anak teacher, sudah tahu belum apa itu bernafas? Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen dan mengembuskan atau mengeluarkan karbon dioksida. Nah, sekarang anak-anak teacher coba amati gambar berikut ini. Anak teacher, paham nggak maksudnya? Nah, gambar di sini maksudnya manusia bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian, karbon dioksida digunakan untuk proses fotosintesis oleh tumbuhan, dan proses fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen, di mana oksigen ini akan digunakan kembali oleh manusia untuk bernafas. Begitu seterusnya. Nah, anak teacher, berikut ini adalah contoh makhluk hidup beserta dengan organ atau alat pernafasannya. Antara lain, pertama, manusia dan hewan mamalia seperti kucing, sapi, harimau, dan hewan mamalia lainnya bernafas dengan paru-paru. Yang kedua, ikan. Ikan bernafas dengan insang. Yang ketiga, serangga. Serangga bernafas dengan trakea. Yang keempat, ular. Ular bernafas dengan kulit. Dan yang kelima, ada tumbuhan. Tumbuhan bernafas menggunakan stomata yang terdapat pada daunnya. Oke anak-anak teacher, ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir adalah makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan, nama lainnya disebut dengan iritabilitas, yaitu ciri-ciri makhluk hidup yang peka terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuhan, pasti peka terhadap rangsangan yang ada di sekitarnya. Contoh yang pertama, pada manusia. Manusia memiliki bagian-bagian tubuh yang peka terhadap rangsangan, seperti mata yang peka terhadap cahaya, telinga yang peka terhadap bunyi, dan kulit yang peka terhadap sentuhan. Contoh yang kedua yaitu pada hewan. Bisa kita lihat pada hewan bekicot atau keong.
Bekicot atau keong akan memasukkan kepalanya ke dalam cangkang jika mereka merasa terancam. Dan yang ketiga pada tumbuhan, yaitu tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu akan menutup daunnya jika kita sentuh. Baiklah anak-anak teacher semuanya, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Teacher berharap materi yang teacher sampaikan dapat anak-anak teacher pahami dengan baik. Oke anak-anak teacher, jangan lupa jaga kesehatan dan selalu semangat. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak teacher.